Halo guys, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat pakan ikan atau lobster otomatis ya, karena di pasaran biasanya auto feed yang otomatis atau pakan ikan yang otomatis itu ukurannya kecil-kecil ya guys. Nah, ini saya akan coba membuat ukuran yang besar. Untuk tabungnya saya menggunakan kaleng susu bekas. Kemudian untuk penggeraknya saya menggunakan sinkronos motor ya. Ini speknya 220 volt atau 240 volt AC ya. Jadi bisa langsung menggunakan power listrik tanpa adaptor lagi, langsung colok ke listrik supply dari PLN. Kapasitasnya 4 watt, 5/6 rpm. Jadi ini putarannya sangat pelan sekali ya. Nah, ini ada lubangnya. Kemudian untuk kontrolnya saya menggunakan si on off breaker ya. Ini on off otomatis dari Bardi, jadi bisa dikontrol menggunakan wifi dan handphone atau aplikasi ya. Di sini bisa remote dan juga bisa setting timer ya. Nah, jadi on off nya bisa gunakan timer dan remote dari handphone. Kemudian ini potongan pipa ya. Potongan pipa ini saya belah. Ini akan saya gunakan untuk baling-balingnya. Nah, baling-baling pemutarnya di sini ya, untuk mengeluarkan si pakannya. Oke, lanjut saya akan coba aplikasikan ya. Nah, ini kemudian selanjutnya itu untuk kaleng susu bekas ini ya guys, saya akan lubangin dulu. Ini lubangnya kurang lebih 3 untuk keluar atau untuk mengeluarkan pakan atau peletnya ya. Lubang-lubang ini untuk jalur keluar dari si pelet ikan atau pelet lobsternya. Nah, kemudian nanti di tengah juga saya akan buat lubang untuk menempatkan as dari si motor sinkronosnya ya. Untuk lubang keluar pakan itu kita besarnya sesuaikan dengan ukuran pakan atau pelet yang biasa kita gunakan ya. Nah, ini contoh pelet yang saya pakai. Ini ukurannya sangat kecil-kecil sekali ya, jadi lubangnya cukup kecil saja. Dan ini setelah saya bor lubang-lubang untuk keluar peletnya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kecil-kecil saja supaya keluarnya tidak cepat habis pakannya. Selanjutnya saya akan lubangin untuk dudukan si motor dan ini setelah saya lubangin untuk si as motornya ya, lubangnya agak besar supaya putarannya tidak terhambat ya. Nah, ini tadi kalengnya saya bikin 2 ya, untuk pakan lobster dan pakan ikan koi. Nah, ini tampilan dalamnya kurang lebih seperti ini ya, kelihatan asnya di dalam. Kemudian nanti saya akan repeat ya untuk dudukannya. Kanan kirinya itu akan saya bor dan pasang repeat supaya tidak bergerak. Dan ini adalah pipa yang separuh tadi ya, yang saya potong, saya panaskan kemudian dipipihkan. Nah, nanti saya akan pasangkan di as si motor ini ya, sebagai baling-baling untuk mendorong peletnya. Nah, ini tadi lubang as motornya itu ternyata kurang besar guys, jadi saya bor lagi tadi. Nah, dibesarin lubangnya supaya si murbautnya ini bisa masuk guys, soalnya tadi tidak masuk ya. Nah, ini saya akan pasang kurang lebih seperti ini ya. Nah, baling-balingnya saya pasang seperti ini menggunakan murbaut. Kurang lebih nih murbautnya 4 mili kayaknya ya, kurang lebih ya.
keyboard mode yang kecil supaya bisa masuk di as motornya. Nah, nanti saya akan pasangkan di dalam ya, dalam sana ya, dalam kaleng sana ya. Nah, ini setelah saya pasang di dalam kurang lebih seperti ini ya, dan saya tes putarannya. Itu putarannya sangat pelan sekali, sekitar 5 putaran dalam 1 menit ya. Dan ini tampilan bawahnya setelah saya repeat supaya tidak bergerak. Kemudian saya tes menggunakan pelet ya. Ini saya masukin peletnya dan hasilnya seperti ini ya. Dia akan keluar peletnya sedikit demi sedikit. Nah, jumlah yang biasa kita berikan itu kita sesuaikan ya. Jadi kita nanti setting menggunakan timer. Jadi seberapa banyak kebutuhan pelet yang akan dikeluarkan tergantung dari lamanya si auto feed ini berputar ya, si baling-balingnya. Semakin lama otomatis semakin banyak nanti yang dikeluarkan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan pasangkan untuk kontrol ya, kontrol timer atau kontrol remote dari HP menggunakan smart breaker Bardi. Dan ini setelah saya sambungkan menggunakan smart breaker ya, kabel-kabelnya. Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu mengenai setting-setting smart breaker ini, silahkan tonton di video saya sebelumnya ya. Nanti saya tunjukkan linknya di deskripsi. Selain menggunakan pipa tadi ya untuk baling-balingnya, kita bisa memanfaatkan juga barang-barang bekas mika ya. Ini saya menggunakan mika bekas tutup nata de coco guys. Nah, ini tadi potongannya masih kurang rapi ya, jadi masih ada nyangkut di itu bekas ripetan yang dudukan motor. Nah, nanti coba saya gunting lagi ya untuk lubangnya supaya tidak nyangkut. Nah, itu saya gunting kanan kirinya supaya bisa melewati dari paku ripetnya tadi ya. Dan ini hasilnya ya, setelah saya potong, saya coak, putarannya sudah lancar. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti makanannya itu atau peletnya itu akan didorong ke arah lubang-lubang itu yang 3 itu untuk dikeluarkan. Nah, selanjutnya saya akan tes langsung di kolam ikan. Nah, ini untuk dudukannya sementara saya menggunakan ini ya. Nanti sambil saya pikirkan penempatannya agar bisa lebih rapi ya. Nah, ini untuk pengetesan saja. Sementara saya menggunakan baja ringan. Oke guys, saya akan coba on kan ya si auto feednya ini, auto feeder ya, auto feeder do it yourself. Jadi keuntungannya selain menggunakan timer, kita juga bisa remote menggunakan handphone ya. Jadi kalau kita sedang tidak di rumah, kita bisa tetap memantau pakan dari si ikan ya, peliharaan kita di rumah. Oke, sebentar guys, akan saya coba langsung saya nyalakan ya. Nah, ini setelah saya nyalakan, nah itu sudah kelihatan guys si peletnya ya, udah pada jatuh turun. Itu untuk pelet ikan yang sebelah kanan ya. Nah, itu sudah keluar. Dan ini yang sebelah kiri adalah untuk pelet lobster. Dia peletnya itu tenggelam ya, jadi keluar langsung jatuh ke bawah, ke dasar kolam. Karena si lobster kan dia nggak bisa berenang ke atas ya, bisa berenang, nggak bisa berenang lama ya, dia makannya di dasar. Dan itu pelet untuk ikan koi di kolam yang bawah. Nah, ini jadi si koinya pakannya tetap terjaga meskipun kita sedang tidak di rumah ya, dengan bantuan
Auto feeder ini sangat membantu binatang peliharaan ikan di rumah tetap bisa makan guys, tanpa khawatir mereka kelaparan. Nah, jadi gitu guys ya. Karena selama ini kan yang di pasaran itu auto feed itu biasanya yang kecil-kecil ya, itu pun harganya sangat mahal ya, apalagi dengan ukurannya lebih besar pasti akan lebih mahal. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi yang murah tapi meriah dengan fungsi yang kurang lebih sama ya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang sedang mencari solusi untuk auto feeder yang murah, meriah, dan mempunyai fungsi yang sama dengan harga yang lebih mahal gitu guys. Sudah berfungsi ya untuk on-nya. Saya off-kan lagi ya. Nah, ini setelah saya off-kan, otomatis si auto feed-nya pun berhenti menjatuhkan pelet ya, atau mengeluarkan peletnya, dia langsung berhenti ya. Nah, selanjutnya saya akan setting timer ya di auto feeder. Ini sudah saya kasih nama auto feeder si breakernya. Kemudian kita ke timer. Nah, kemudian add schedule. Nah, di sini saya akan setting si auto feed-nya itu sehari 2 kali ya untuk memberi pakan. Nah, settingan yang pertama yaitu di jam 8.15 atau jam 8 pagi lebih seperempat ya. Ini setiap hari saya on kan dari Senin sampai Minggu ya. Kemudian kita tekan tombol save. Nah, ini kan jam 8.15 nyala ya. Kemudian kita off kan, kurang lebih settingnya saya bikin 2 menit ya. Dia nyala 2 menit, kemudian kita off kan. Jadi kita off kan di jam 8.17. Nah, ini kita ganti switchnya ke switch posisi off. Jadi si auto feed-nya itu akan nyala kurang lebih 2 menit, dan itu udah settingan si peletnya saya sudah cukup sih 2 menit itu untuk sekali memberikan pakan ya. Nah, ini untuk setting pagi ya. Nah, kemudian saya akan tambahkan lagi untuk setting on-nya jam 8 malam ya. Jam 20.15 ya. Nah, jadi 2 kali sehari, 2 kali memberi pakan ya. Ini sama settingnya seperti tadi, di on kan setiap hari, kemudian kita save. Nah, ini untuk posisi on-nya ya. Kemudian kita add lagi untuk posisi off-nya. Tadi kan jam 20.15 ya, off-nya 2 menit kemudian atau jam 20.17. Kita setting setiap hari di posisi off. Confirm. Oke, kita save. Nah, ini settingnya sudah selesai ya. Nah, setting timernya ya. Jadi si auto feed-nya akan nyala jam 8.15 pagi, kemudian off jam 8.17 pagi, dan on lagi di jam 20.15 atau jam 8 malam, dan kemudian off di jam 8.17 malam. Gitu guys. Ini untuk setting timernya sudah selesai ya. Nah, untuk teman-teman kembali lagi, kalau ingin lebih mendalami setting dari smart breaker ini, silahkan tonton di video-video saya yang sebelumnya ya, ada mengenai setting-setting untuk smart breaker ini ya. Oke guys, mungkin itu saja videonya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.